Nunggu berjam-jam. Panji dan tim lawyer udah selesai pemeriksaan undangan klarifikasi. Tadi mulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat. Ada 63 pertanyaan, baru selesai kira-kira 5 menit atau 10 menit yang lalu. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. 36 pertanyaan boleh dijelaskan rinciannya. 63 pertanyaan. 63 kebalik. Iya, kamu tadi pakai ejaan Arab. Gimana Mas? Ya, Mas, apa aja Mas? Yang ditanyakan itu selain soal data pribadi standar, itu ditanyakan soal penyelenggaraan. Sebelum penyelenggaraan dijelaskan soal nama-nama dan siapa-siapa saja pelapor terhadap Panji. Lalu ditanyakan soal penyelenggaraan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun, kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan mensrea. Pertunjukan video dan video yang ditanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal terkait dengan dua ormas yang menerima konsesi tambang, dan juga soal di Jawa Barat yang di sana. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242, dan juga pasal 243. Pasal 300 itu soal simpelnya gitu ya, penodaan agama. Kalau yang 301 itu soal penyebarluasan publikasinya. 242 itu soal penistaan terhadap kelompok tertentu. 243 itu soal penyebaran dari poin yang 242. Jadi polisi menyampaikan 4 pasal itu yang dicoba diklarifikasi ke Panji. Itu pasal-pasal dari KUHP yang baru. Kira-kira begitu. Materi yang diduga penistaan agama itu yang bagian mana ya Bang, kalau boleh diperinci? Terkait soal apa materinya? Kami juga kurang paham, tapi kalau lihat dari pertanyaannya yang disampaikan itu soal terkait dengan memilih pemimpin atau pejabat publik, lalu soal sholat safar yang di pesawat itu, lanjutan dari soal memilih pemimpin. Panji kan juga menyampaikan analoginya, lalu juga materi soal tadi seperti saya bilang, soal pemberian izin tambang kepada 2 ormas, Muhammadiyah dan PBNU, lalu juga soal materi terkait dengan banyak artis yang terpilih jadi pejabat di Jawa Barat. Itu. Respon Bang Panji gimana Bang? Setelah tadi kan dibeberkan juga kalau video-videonya yang diduga memiliki tindak pidana itu seperti apa? Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab, dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru ya, akhir-akhirnya capek lah AC. Ya, intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikuti aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Mas sempat ditanya juga nggak soal
proses berpikir dari Saya nambahin sedikit, mungkin gini, dari semua pertanyaan klarifikasi itu Panji bisa menjawab. Ada bahan dari Panji untuk bisa menjawab. Gitu. Panji menjelaskan soal latar belakang pertunjukan. Tadi kan ditanya soal pertunjukan kan. Panji bisa menjelaskan soal kenapa memilih nama Mensrea, ya kan. Dan judulnya tidak hanya Mensrea, tetapi secara lengkap adalah Mensrea Dijamin tanpa mensrea. Jadi kalau Dijamin dilihat posternya tanpa ada tulisan mensrea. dijamin tanpa mensrea. Jadi tadi juga kita mengklarifikasi ke polisi juga bahwa nggak cuma mensrea loh di posternya kan. Nah, artinya kita bantu polisi nih, alat bukti posternya yang lengkap lah kira-kira begitu. Itu soal latar belakang. Memilih alasan mensrea, judulnya temanya mensrea, Panji sebetulnya menggunakan istilah mensrea untuk mengungkap kurang lebih atau 2 jam lebih Panji di show-nya itu mengungkap sebetulnya barangkali ada niat jahat di dalam setiap cerita, ada benang merah. Benang merahnya adalah mungkin ada niat jahat dari orang-orang yang mengejar jabatan atau punya jabatan. Gitu. Berarti video yang diperlihatkan itu dari potongan video di media sosial atau dari Netflix atau dari flash disk? Begini Mbak, ini ngomong soal alat bukti ya. Kami senang sekali jika persoalan ini mengacu pada alat bukti yang otentik, yang sahih alat buktinya. Nah, tadi memang bagus nih, terima kasih pertanyaannya. Tadi memang selain soal 5 pelapor, kapasitasnya sebagian dari mereka itu ada yang pribadi, ini kami dapat keterangan dari penyidiknya. Jadi kapasitasnya sebagai pribadi, ada juga yang mewakili non-pribadi. Kalau kami tanya tadi ini peristiwanya yang mana? Peristiwa off-air-nya ketika show, ketika pertunjukan, atau soal publikasi videonya? Gitu. Pasalnya memang berlapis-lapis dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik. Ada pasal 300 itu soal substansi penistaannya, lalu 301 itu soal publikasinya. Akan tetapi yang ditunjukkan kepada Panji tadi bukan dari video, bukan video utuh yang 2 jam lebih dan bukan dari Netflix. Gitu. Tapi ditunjukkan kepada Panji, ada linknya juga dari akun TikTok. Nah, sebetulnya dari poin itu kami tidak sampaikan di dalam dokumen tertulis jawab jinawab di atas tadi. Tapi sebetulnya ada satu kiasan yang cukup baik dari Panji, bahwa Panji berharap polisi juga membantu Panji untuk mengklarifikasi atau meluruskan persangkaan-persangkaan terhadap Panji yang buruk. Persangkaan buruk terhadap Panji. Nah, jadi baik juga lah lewat di sini mungkin saya bisa sampaikan maksud dari Panji itu adalah baik juga barangkali polisi juga melihat akun-akun itu sebagai akun-akun yang tidak utuh menggambarkan atau dijadikan sebagai bahan pemidanaan. Karena ini kan urusannya jadi serius sekali. Padahal bahannya hanya potongan-potongan saja. Kira-kira begitu. Bang, ada rencana Polda ingin memanggil ahli ya Bang? Itu ada tanggapan nggak sih Bang? Perlu nggak memanggil ahli dalam perkara ini Bang? Saya pikir baik ya. Saya pikir baik, tapi juga begini. Baik pula bahwa di KUHAP yang baru, itu disediakan sejumlah kemewahan dan fasilitas buat orang seperti Panji. Dan juga bisa diliput oleh teman-teman media seperti kalian. Iya kan? Itu supaya penyelesaiannya tidak melulu harus dengan cara-cara retributif. Jadi harus bisa dengan cara-cara yang mulai diadopsi namanya restoratif. Restoratif itu artinya membuka, menghamparkan fakta secara seimbang, secara ikhlas dan tulus dari masing-masing pihak, dicari ketidaktemuannya di mana. Karena Panji sendiri dalam keterangan di atas mengatakan sebenarnya pertunjukan mensrea itu bagian dari usaha, atau Panji tidak terima kalau sholat justru dipakai sebagai alat politik.
Gitu. Jadi sebenarnya jangan-jangan kami menafsirkan secara sepihak, kami dari pihak Panji menafsirkan sebetulnya niatnya sama-sama baik. Maka ada potongan yang belum ketemu barangkali cara melihat ekspresi itu. Nah, kami percaya dan kami berharap pihak Polda Metro Jaya bisa memanfaatkan kemewahan yang disediakan oleh KUHP yang baru. Ini akan jadi presiden yang baik. Ini akan jadi modalitas yang baik bagi kepolisian secara institusional, bagi para stand up komedian, dan juga bagi kita semua secara lebih luas. Saya selalu membuka ruang untuk dialog dan secara historikal juga ada terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa dalam sebuah kesalahpahaman atau ada ketidaksesuaian penangkapan makna dari karya seni saya selalu bersedia untuk dialog. Bahkan saya sama Haris berkata, tentu alangkah lebih baik kalau kita duduk bareng dan mencoba untuk menyampaikan maksudnya. Selalu terbuka kok. Bang Panji dibela Gibran nih, tanggapannya gimana Bang Panji? Senang. Belum lihat beritanya. Belum lihat beritanya. Mau bikin podcast. Oh ya. Ya saya rasa Wakil Presiden Gibran jadi contoh bahwa gimana baiknya menangkap sebuah joke, gimana baiknya memproses sebuah joke, buat sebuah joke itu tidak perlu ditanggapi terlalu serius dan tidak perlu sampai menciptakan permasalahan. Saya rasa itu indikasi yang cukup baik. Apakah tadi di dalam juga Aku hijau nggak kasus ini nggak bakal sampai ke ranah pengadilan? Saya sih inginnya jalanin aja prosesnya. Kalau misalkan ada ajakan dialog dengan senang hati, saya akan jalanin. apakah tadi di dalam juga membahas soal menurut keyakinan saya begitu ke polisi? Tadi tidak ada pembahasan di arah situ sebenarnya. Bang, sedikitnya kan juga berdampak ya ke industri stand up, Bang. Mungkin ada anak-anak stand up yang jadi takut untuk kritik, Bang, untuk bersuara lebih luas lagi, Bang, gitu gimana? Rasanya tidak, karena teman-teman stand up kemudian persis seperti saya posisinya, kami ketika naik panggung itu adalah sebuah pertunjukan, sesuatu yang dikonsep untuk membuat orang tertawa, dan tentu ada saja kemungkinan untuk kesalahpahaman, tapi kami bersiap atau menyiapkan diri untuk dialog. Jadi nggak ada alasan untuk khawatir, karena memang dari awal semuanya termasuk saya niatnya adalah untuk menghibur masyarakat Indonesia, sesuatu yang saya rasa sangat-sangat dibutuhkan sekarang ini. Balik lagi kamera. Dua opener fans saya kan juga udah diperiksa, tadi juga dibahas juga nggak Mas? Tadi sempat ditanya siapa Dua yang, pertanyaan. iya ada pertanyaan terkait siapa yang ngebuka, sempat diungkap juga. Mereka sempat kesini kan hari apa gitu, saya lupa. Tadi sempat dibahas sama Haris Azhar juga. Di awal memang kita ada dialog dengan pihak polisi penyidik terkait dengan mereka yang melaporkan itu. Tapi kalau dari polisi disebutkan nggak ini tuh udah masuk pidana gitu ya? Karena katanya kan akan diselidiki dulu. Belum, nggak ada diskusi soal itu, nggak ada. Jangan buru-buru lah, sabar lah. Mas Haris bikin menegaskan aja berarti yang dijadikan barang bukti adalah potongan-potongan atau klip-klip tayangan yang di media itu. Yang dijadikan barang bukti, iya. Tapi apakah barang bukti itu adalah barang bukti yang diberikan oleh para pelapor? Saya tidak dapat informasi soal itu. Jadi misalnya kan kalau pelapor kan, tolong ini begini, ini buktinya misalnya kayak gitu. Nah itu kami tadi tidak dapat informasi seperti itu. Jadi kami tidak punya keyakinan untuk membuat pernyataan bahwa alat bukti itu datang dari pelapor atau bukan. Hasil pertemuan dengan Tapi yang menarik adalah lokus dan tempus. Lokus dan tempus itu artinya waktu dan tempat perkara. Jadi tempat perkaranya itu di kelurahan ya, Kelurahan Gelora. Dugaan saya nanti di mobil saya pulang saya mau ngecek itu di map. Tapi dugaan saya itu maksudnya zonanya si tempat kegiatan di Senayan. Tetapi durasi waktunya 30 Agustus sampai 7 Januari. Gitu. Saya kurang paham tadi, tapi saya biarkan aja lah. Kenapa durasinya panjang seperti itu? Karena pada hari esoknya kayaknya tempatnya kan udah dibubarin ya, panggungnya. hasil pertemuan dengan MUI udah disampaikan nggak? Udahlah nggak usah diulang-ulang MUI.
Udah banyak itu. Yang lain aja terkait dari soal pemeriksaan di Polda Metro ini. Dengan tulisan baris krim mungkin Mas Panji. soal laporan di adat raja. Belum ada. Nanti ada update-nya. ya. Nanti ada update-nya karena otoritas, ya bahasanya otoritas kayak serius, memang serius sih, tapi itu nanti ada di Torajanya, mekanisme itu. KUHAP kita juga mengakui mekanisme penyelesaian yang ada di masyarakat. Nanti baiknya teman-teman coba cari tahu aja sama tokoh-tokoh adat di Toraja. Habis ini soal kemana Mas Panji? Kan kemarin MUI ini ke Polda, agendanya apa selanjutnya? Belum ada rencana, mungkin nanti diskusi sama Haris juga, kira-kira mesti datang kemana. Intinya adalah ketika ada kesempatan untuk membuka ruang dialog, untuk menciptakan kejelasan, saya akan ambil. Bang, kan ada jok soal polisi juga dibahas ke Bang di atas. Tips favorit polisi Bang. Enggak. Malah kita ngejok tadi di atas. Betul. Boleh spill dikit nggak? Nah, Haris nih lucu joknya nih. Apa tuh? Stand up Bo- juga di atas. Nggak, Pampir. masa gue cerita? Enggak, tadi kita bicara ya Ya intinya asik kita, lah. ya ada candanya, ada bercandanya, bukan cuma dari sisi Haris saya, tapi juga dari polisinya. Cukup cair lah, prosesnya tidak menegangkan, prosesnya jelas, runut, dan ya cukup bersahabat lah. Berarti penyidik nonton full tuh ya Mas ya? Kurang tahu saya kalau itu, yang pasti kan yang mereka tunjukkan kan klip yang tadi Haris sempat katakan. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya minta maaf, ada beberapa orang kantor kalian ngubungin kami. Nih minta tolong nih nggak untuk direkam. Oh, iya. Ngefriend aja kan ngefriend sama gua. Iya, keren. Off the record, beberapa pimpinan media kalian ada yang ngubungin kami secara umum lah ya, ngubungin Panji, timnya Panji, ngubungin saya dan lain-lain. Kami minta maaf karena jadwalnya kalian bentrok-bentrok di TV ini, saling bentrok. Jadi ada yang nggak bisa, bahkan ada yang nggak bisa kami jawab WA-nya sampai per malam ini gitu. Dan juga sudah pasti belum tentu kami bisa hadir ke beberapa media kalian. Tapi mudah-mudahan nanti ada waktu buat hadir karena teman-teman media sangat suportif untuk membantu proses yang lebih baik, dialog dan mediasi. Kita foto bareng dulu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like.